Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Bapak akan menyapa anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk mata pelajaran PPKN. Minggu kemarin kita telah membahas menguraikan materi tentang kewajiban di sekolah dan di rumah ya. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan yaitu untuk hak di rumah dan di sekolah. Kalau kemarin kewajiban, sekarang kita akan mempelajari tentang hak. Nah, Bapak semuanya, sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran. Untuk apa kita melakukan pembelajaran tentang hak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, anak-anak dapat mengetahui apa saja hak yang diperoleh di sekolah dan di rumah ya. Jadi itu tujuan pembelajaran pertama. Jadi anak-anak bisa mengetahui apa saja sih hak yang ada di rumah dan apa pula hak yang dapatkan anak di sekolah. Dan tujuan yang kedua adalah anak-anak diharapkan bisa mengaplikasikan artinya bisa menerapkan hak sebagai anak di rumah dan sebagai murid di sekolah. Jadi anak-anak bisa tahu, oh ternyata hak di sekolah, hak-hak sebagai murid ada bermacam-macam. Misalnya contohnya nanti akan kita jabarkan. Kemudian anak-anak juga bisa mengaplikasikan ternyata hak anak di rumah seperti ini, bagaimana cara penerapannya untuk melakukannya. Itu yang dimaksudkan dengan mengaplikasikannya. Oke, anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita lanjut ke pengertian dari hak itu sendiri apa ya. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih hak itu. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Makanya minggu kemarin Bapak menjelaskan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban adalah segala bentuk kegiatan yang harus kita lakukan. Ya, nah sekarang hak kebalikan dari kewajiban. Kalau hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Lakukan kewajiban dulu, barulah kita mendapatkan hak kita. Nah, hak yang dimaksudkan di sini adalah kalau di rumah anak-anak Bapak berkedudukan sebagai anak. Jadi hak sebagai anak dari orang tua. Nah, kalau di sekolah hak anak-anak Bapak semua adalah hak sebagai murid atau pelajar. Nah, apa saja contoh-contoh haknya di rumah maupun di sekolah? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh hak anak di rumah. Nah, ini dia hak-hak yang akan didapatkan anak di rumah. Yang pertama adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ini Bapak yakin sebelum anak-anak Bapak lahir, mungkin sudah ada orang tua yang sudah merencanakan, sudah menyiapkan tempat yang layak. Yang tempat yang layak maksudnya adalah anak-anak Bapak semuanya merasa nyaman, aman dari sesuatu yang tidak dikehendaki, terutama kalau dari cuacanya. Ada nanti ketika hujan datang, ketika panas, anak Bapak tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dan yakin orang tua kita sudah menyiapkan ini terlebih dahulu. Umumnya anak-anak Bapak di sini tinggalnya di KPR. Jadi sebelum kamu lahir pun ayah dan ibumu sudah menyiapkan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak adalah rumah tempat kita beristirahat. Jadi anak-anak sudah merasakan selama ini sampai dengan saat ini bahwa tempat tinggal yang layak yang sudah direncanakan orang tua sejak dahulu.
Oke, anak bapak semuanya ya. Yang kedua, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Nah, ini harus dipahami anak-anak bapak semuanya. Tidak ada satupun orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Kedua orang tua sayang kepada anaknya. Mulai dalam kandungan sampai kamu berumur 9 tahun pada saat ini. Orang tuamu tetap sayang. Kasih sayang orang tua tiada tara, tiada batas ya. Jadi hormati orang tua, patuhlah kepada orang tua, tidak membantah orang tua ya, sehingga orang tua merasa anaknya, membuat mereka menjadi senang. Itu merupakan kasih sayang yang bisa kita tunjukkan untuk orang tua kita ya. Apalagi orang tua pulang kerja, anak-anak bapak harus pintar bagaimana cara kita menyambut kepulangan ayah dari kantor tempat ia bekerja, sudah lelah dari pagi sampai sore. Iya, tahu kan cara-caranya? Buka pintu, menjawab salam, berikan ayah minum dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ini sama juga ya. Sejak kamu dalam kandungan, orang tuamu sudah menyediakan, sudah melakukan memberikan nutrisi yang cukup, yaitu sehat dan bergizi. Ya, orang tua selalu selektif dan protektif bagaimana cara untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi demi tumbuh kembang si anak, atau istilah dari orang tua adalah si buah hati mereka, sehingga kamu bisa tumbuh kembang saat pai dengan saat ini. Sejak kamu lahir sampai saat ini, pertumbuhan kamu terus berkembang dari tinggi badan, ya kan, dari berat badan dan segala macamnya. Itu merupakan kerja keras dari orang tuamu memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Ayah yang bekerja mencari uang untuk membelikan makanan yang sehat dan bergizi. Ibu yang pintar, ibu yang jago di dapur mengolah makanan supaya makanan menarik, anak-anaknya tertarik dan tidak kekurangan nilai gizinya. Jadi anak-anak bapak harus paham ya. Jadi syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menemukan makanan yang sehat dan bergizi yang selalu disajikan, diberikan oleh orang tua kita. Nah, untuk yang keempat, contoh hak anak di rumah yaitu bermain dan mengerjakan PR. Oke ya, di sini ada bermain dan mengerjakan PR, artinya bermain dan tugas. Bermain boleh, bapak tidak pernah melarang anak-anak bapak tidak boleh bermain, atau orang tuanya tidak pernah melarang nggak boleh bermain. Bermain merupakan hak anak ya. Jadi anak-anak harus paham ada batasannya. Nah, ketika setelah bermain, jangan lupa tugas kita. Tugas kamu apa? Sebagai pelajar, sebagai murid adalah mengerjakan PR contohnya, atau tugas yang lainnya. Jadi seimbangkan waktu bermain dan waktu mengerjakan tugas. Tidak ada orang tua ataupun guru yang melarang untuk anak-anaknya atau muridnya untuk bermain. Bermain itu merupakan unsur eksternal yang mendukung tumbuh kembang anak-anak. Kayak anak-anak bapak semuanya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kan ya, contoh hak anak di sekolah. Nah, ini merupakan contoh hak-hak yang diperoleh anak di sekolah. Kita lihat di sini. Yang pertama, kita harus ingat, sekolah itu kemarin sudah Bapak jelaskan adalah tempat menuntut ilmu, tempat untuk mendapatkan ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, kita didampingi oleh guru. Nah, guru merupakan salah satu profesi yang bekerja di sekolah. Nah, di sekolah seperti kemarin telah kita pelajari di kewajiban kita, menaati aturan tata tertib. Nah, setelah menaati tata tertib, sekarang kita akan melihat apa saja sih hak-hak yang diperoleh anak di sekolah. Yang pertama, memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang diperoleh dari transferan guru yang diberikan kepada anak didiknya dengan cara metode pengajaran di kelas ya. Jadi inilah cara guru untuk menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan, informasi yang sebelumnya belum diketahui sama peserta didiknya ataupun muridnya, sehingga anaknya yang tidak tahu menjadi tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bahaya, mana yang tidak membahayakan, mana yang rugi, mana yang tidak, mana yang menguntungkan. Jadi kita bisa dari ilmu pengetahuan inilah kita akan merubah pola kita, karakter kita, mana yang
sebelumnya kita tidak tahu, setelah menjadi tahu kita bisa memperbaiki atau mengkoreksi atas apa-apa yang telah kita lakukan. Itulah tujuan dari ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurumu di sekolah. Ingat ya, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. Jadi anak-anak semuanya tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya harus menuntut ilmu. Ya, yang kedua, bermain bersama teman. Nah, ini hak tadi ya. Boleh bermain bersama teman, silahkan. Ketika jam istirahat boleh bermain bersama teman ya, bercerita atau makan bersama, pergi ke kantin bersama-sama dan segala macamnya. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Nah, untuk menyampaikan pendapat ini kita temukan ketika kita bermusyawarah rapat ya. Kalau bahasa kamu udah sering dengar ada meeting. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ada meeting. Nanti anak musyawarah, contohnya musyawarah memilih ketua kelas, membuat jadwal piket kelas. Nah, kita akan melakukan musyawarah. Misalnya pemilihan ketua kelas, siapa yang setuju? Si Budi. Siapa yang setuju? Si Andi. Siapa yang setuju? Si Rio. Nah, dari musyawarah itulah kita akan menemukan siapa yang kita pilih menjadi ketua kelas. Musyawarah itu untuk menyampaikan, ketika musyawarah kita boleh menyampaikan pendapat yang kita sampaikan untuk menemukan hasil mufakatnya. Tapi ingat, ketika menyampaikan pendapat, kalau pendapat kita tidak diterima, kita harus berlapang dada. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh menuntut bahwa pendapat kita yang harus diterima, bahwa pendapat kita lah yang benar. Itu tidak boleh. Nah, yang kelima, akan mendapatkan nilai. Nah, setelah melakukan kewajiban belajar mengerjakan tugas, nih saatnya dihaklah kamu mendapatkan nilai. Nanti guru akan memberikan nilai pekerjaan sesuai dengan hasil yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada guru yang merugikan anak-anak semuanya. Pastilah guru akan memberikan nilai sesuai dengan hasil dan kemampuan yang kamu tunjukkan, yang kamu berikan. Oke, yang kelima, menggunakan fasilitas sekolah. Boleh ya, menggunakan fasilitas sekolah. Kita boleh ke kantin, boleh ke toilet, boleh ke perpustakaan, anak-anak bapak semuanya ya. Ketika jam istirahat atau jam penjah, kita boleh menggunakan fasilitas olahraga dan segala macamnya. Tapi ingat, dengan catatan kita harus menjaga dan merawatnya. Ketika membaca buku ke perpustakaan, pada petugas perpustakaannya masuk ketuk pintu dulu, ucapkan salam, terus beritahukan kepada pustakawannya, saya mau minjam buku ini. Pokok kita harus nyampe di perpustakaan harus sopan ya, bahasanya harus santun juga. Oke, jadi itulah contoh-contoh hak anak di sekolah. Nah, setelah kita mempelajari kemarin kewajiban dan hari ini hak, maka di sini kita akan menemukan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Jadi antara kewajiban dan hak harus seimbang. Apa sih arti dari seimbang itu, Pak? Keseimbangan itu kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang. Kenapa? Karena setiap hak yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain. Jadi setelah melakukan kewajiban, kita akan melaksanakan mendapatkan hak kita. Tapi ingat, dijalankan secara seimbang. Karena di dalam hak kita dibatasi sama hak orang lain. Ya, anak-anak semuanya ya, jangan menuntut haknya aja, tapi tetap harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Baik, untuk kesimpulan dari materi kewajiban dan hak pada tema 2 ini, Bapak bisa memberikan kesimpulan kepada anak-anak Bapak semuanya bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Ini sudah pasti. Ingat anak-anak Bapak semuanya, maka kita harus berbuat baik, saling menghormati. Kita tidak bisa mengatakan kita tidak membutuhkan orang lain. Tetap kita membutuhkan pertolongan ataupun bantuan dari orang lain, sebab kita disebut sebagai makhluk sosial. Dikit banyaknya pasti kita akan membutuhkan bantuan kita. Contoh singkatnya, ketika kita di lingkungan tempat tinggal kita, kita harus berbuat baik dengan tetangga kita. Sedikit banyaknya kita pasti membutuhkan bantuan dari tetangga kita, karena kodrat kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Oke. Dan dalam prosesnya kita akan mengenal yang namanya kewajiban dan hak sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab
kita. Nah, untuk menunjukkan tadi bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Ini dia, ya. Jadi hak dan kewajiban ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita sebagai makhluk sosial. Oke, anak-anak Bapak Sobat semuanya ya, Bapak rasa untuk materi tema 2 kewajiban dan hak sudah selesai. Anak-anak Bapak bisa mengulangi kembali, dibaca bukunya ya. Di dalam buku paketnya tema 2 itu sudah ada untuk membantu supaya lebih memperjelas. Nah, dan Bapak rasa cukup sekian untuk pada hari ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan tetap semangat, penuh keceriaan walaupun masih belajar daring. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.